Baik, selamat pagi menjelang siang teman-teman seluruhnya, untuk warga Padang Sidimpuan Tabaksel, terkhusus untuk para penonton hari ini di Facebook Burangil, bahwa sesuai dengan pengumuman kami kemarin, kita akan melaksanakan tanya jawab terkait soal COVID-19 bersama Dr. Fandi Siregar. Dan seyogianya ini kita mulai jam 10, namun karena beberapa persiapan kita baru mulai hari ini. Tentu kami akan menyampaikan beberapa hal bahwa ini disampaikan oleh dan dibuat oleh Lembaga Burangil untuk acara ini hari ini secara live di Facebook Burangil, bahwa Lembaga Burangil adalah satu-satunya lembaga perlindungan anak perempuan yang bersifat nirlaba, dan kita sudah berdiri selama 14 tahun kurang lebih di Kota Padang Sidimpuan yang membidangi tentang kekerasan perlindungan perempuan dan anak. Saya sendiri Juli Zeka, saya sekretaris daripada Lembaga Burangil ini, dan tujuan acara kita pada saat ini adalah supaya kita memahami sebagai masyarakat yang dipandu oleh Pak Dokter, yaitu Pak Dokter Fandi Siregar. Mungkin lebih panjang, beliau ini nanti akan menyampaikan secara singkat perkenalan. Selamat pagi, Dokter. Ya, selamat pagi, Pak Jody. Ya, terima kasih telah hadir di kantor kita Lembaga Burangil. Tentunya ini sudah ditunggu-tunggu oleh para teman-teman semuanya di masyarakat Kota Padang Sidimpuan, dan saat ini kita live di Facebook untuk mengenal lebih dekat apa sih sebenarnya itu virus corona atau COVID-19. Untuk lebih lanjut dulu Pak Dokter, mungkin bisa menyapa para teman-teman kita di Selamat pagi, menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh sahabat-sahabat kami di Facebook, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Dr. Fandi Ibrahim Siregar, berdomisili asli di Kota Padang Sidimpuan, kelahiran Padang Sidimpuan asli. Sehari-hari saya bekerja sebagai dokter dan masih berstatus calon pegawai negeri sipil di pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara. Tetapi untuk praktek pribadi sehari-hari ada di Kota Padang Sidimpuan. Iya. Ya. Baik, demikian teman-teman, salam dari Dr. Fandi Siregar secara singkat. Kupikir banyaklah kawan-kawan yang sudah mengenal dokter ini, karena juga beliau ini masih muda dan memang benar. Untuk seluruh rekan-rekan sekalian yang lagi menonton, supaya bisa men-share kegiatan kita ini ke grup, kemana saja teman-teman Facebook, kawan-kawan sekalian, supaya ini jangan menjadi sayang kegiatan yang kita lakukan ini. Jadi silakan share. Jadi walaupun nanti kita akan simpan video ini, kawan-kawan akan menonton tidak lagi secara langsung, kami harapkan ini akan dibagikan ke teman-teman yang lain supaya penyakit ini, COVID-19 ini, bisa sama-sama kita memahami secara betul, secara detail. Walaupun selama ini Pak Dokter mungkin banyak berita-berita hoax, berita-berita palsu yang sudah sampai ke daerah kita di Padang Sidimpuan. Aku pikir Bapak nanti bisa menerangkan lebih dalam soal ini. Pak Dokter, karena memang waktu kita sangat singkat juga ini, mungkin ada penjelasan secara singkat lah dari Pak Dokter untuk teman-teman sekalian apa itu COVID-19 ini. Kami persilakan dengan segala hormat. Ya, terima kasih Pak Juli. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih dulu kepada Yayasan Burangil yang telah mengundang saya untuk hadir di acara live di Facebook ini, antara lain untuk memberikan sedikit edukasi buat masyarakat Padang Sidimpuan, ya, tidak bermaksud untuk menggurui kita semua. Mungkin banyak juga senior-senior saya, guru-guru saya
yang bisa menonton di sini. Saya tak bermaksud untuk menggurui, tapi hanya memberikan edukasi kepada masyarakat Padang Sidimpuan utamanya, supaya tidak terlalu panik dan terlalu berlebihan dalam menanggapi isu-isu yang ada di Padang Sidimpuan terkait dengan COVID-19. Ya, mungkin itu untuk terima kasih kepada Pak Timbul juga, terima kasih banyak. Pak Juli juga terima kasih banyak. Iya. Baik, saya akan memberikan sedikit dulu materi, nanti kita akan sambung dengan sesi diskusi. Saya lebih senang diskusi sebenarnya tentang apa yang ada, yang isu-isu yang beredar, yang berkembang. Sebelumnya, coronavirus disease ya, 19 atau COVID-19 ini artinya coronavirus disease ya, penyakit yang ditimbulkan oleh coronavirus. Nah, latar belakangnya, coronavirus ini adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala yang ringan bahkan sampai berat. Setidaknya ada beberapa penyakit yang disebabkan oleh coronavirus. Yang pertama adalah Middle East Respiratory Syndrome atau MERS. Ini waktu beberapa tahun yang lalu ini menyerang negara-negara Timur Tengah, termasuk di negara Arab. Kemudian Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) juga, ini adalah penyakit saluran pernapasan yang sangat mematikan pada saat itu. Jadi anggapan coronavirus adalah virus baru sebenarnya tidak tepat. Tapi coronavirus ini berkembang menjadi SARS-CoV-2 ya namanya. Itulah yang menyebabkan COVID-19. Secara umum dia termasuk keluarga besar virus corona. Corona ini sendiri sebenarnya beberapa tahun yang lalu sudah ada. Nah, bahkan di sabun Dettol ini, di hand sanitizer ini ada dituliskan bisa untuk membunuh coronavirus. Dan kemarin ini sempat beredar heboh. Berarti ini virusnya sudah lama. Benar, virusnya sudah lama, tapi perkembangan virus baru yang ada sekarang ini adalah namanya SARS-CoV-2. Itulah yang menyebabkan COVID-19 sekarang ini. Nah, ini ya, coronavirus disease 2019 ini adalah penyakit baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Untuk penyakitnya adalah penyakit baru, tapi kalau jenis virus sebenarnya keluarga virusnya adalah keluarga virus yang sudah lama. Kita lihat laporan kasus COVID. Pada awalnya kita mendengar kasus ini di tahun 2019 di akhir Desember. Pada saat itu di China terdapat beberapa kasus pneumonia yang menghebohkan. Dan pada awal Januari, Cina mengidentifikasi ini sebagai coronavirus baru atau disebut sebenarnya dengan COVID-19. Seiring pertambahan waktu, virus ini semakin meluas di dataran Cina pada saat itu. Nah, pada bulan Januari, 30 Januari, WHO menetapkan keadaan darurat kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia atau Public Health Emergency of International Concern. Kenapa? Karena virus ini sudah meluas ke negara-negara lain, tidak hanya di Cina pada saat itu, bahkan sudah meluas ke negara-negara tetangga. Pada saat ini, pada saat tanggal 30 Januari 2020 ini, kita belum ada kasus pada saat itu. Indonesia belum sama sekali belum ada kasus pada saat itu. Tapi ini sudah meluas ke negara-negara lain karena akibat apa? Mungkin traveling, perjalanan, salah satu membawa virus. Pada Maret, secara global dilaporkan terjadi 90.870 kasus konfirmasi positif di 70 negara dengan persentase kematiannya adalah 3,4%. Nah, ini yang membuat kita semakin resah pada hari ini, ya, semakin resah. Kenapa? Karena sudah dikatakan ini pandemi secara global. Ini bukan hanya masalah di China saja, tapi sudah masuk ke negara-negara lain, termasuk Indonesia pada saat ini sudah kita temukan kasusnya. Nah, untuk penularannya berdasarkan bukti-bukti ilmiah, ya, COVID-19 ini dapat menular dari manusia ke manusia melalui kontak erat dan droplet. Nah, ini yang harus kita jaga bagi kita masyarakat, terutama masyarakat Sidempuan. Penularannya kita harus tahu penularannya adalah dengan droplet. Droplet salah satunya adalah dengan percikan ludah. Pada saat kita batuk itu ada percikan-percikan ludah menempel di benda-benda, ini bisa menempel di mana saja. Ini yang menyebabkan nanti penularannya dari droplet. Dan atau kontak erat, atau kita memang berdekatan misalnya satu sama lain,
eh, yang kita sebelah orang yang sebelah kita ini adalah terkonfirmasi positif misalnya, nah itu bisa menularkan ke kita lewat bicara juga. Mungkin ada sedikit percikan-percikan dahak itu bisa menempel di benda-benda yang ada di sekitar kita. Orang yang paling berisiko tertular penyakit ini adalah orang yang kontak erat dengan pasien COVID-19, yang termasuk yang merawat pasien COVID-19. Bagi kami, tim medis yang ada saat ini bekerja di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia, tim medis lah salah satu orang yang sangat-sangat paling berisiko tertular penyakit ini. Kenapa? Karena kami mungkin akan ketemu untuk tingkat praktek, mungkin bertemu, wawancara, kemudian kau ada rawatan misalnya, itu pada saat merawat, termasuk perawat-perawat kita juga, nggak hanya dokter, ini kan kontaknya dekat sekali, bahkan jaraknya nggak bisa kita berjarak 1 meter untuk merawat, pasti berdekatan sekali. Nah, disinilah penularan yang paling sering, risiko yang paling sering, bahkan sampai saat ini turut berduka cita juga bagi sejawat-sejawat kami yang sudah terkena COVID-19 tersebut. Bahkan iya, ada beberapa yang meninggal, ada yang saat ini sedang dirawat dengan status PDP. Di seluruh Indonesia lebih banyak. Ya. Jadi kontak erat ini juga sangat berbahaya sekali ya. Jika kita ada kontak dengan pasien yang positif, ini sangat menular sekali. Justru itu karena ini sangat-sangat kita jaga berdekatan dengan satu sama lain. Nah, ini tadi saya sebutkan, respiratory droplet itu melalui percikan, batuk atau bersin. Pada saat kita batuk, terjadi percikan-percikan, partikel-partikel kecil dari ludah, ya, dari air liur kita. Kemudian penularan yang kedua yang sering adalah close personal contact, bersalaman atau bersentuhan dengan pasien-pasien yang terkonfirmasi positif. Nah, yang bahayanya saat ini banyak yang pasien-pasien tidak bergejala. Nah, di situ kita tidak tahu apakah beliau itu terkonfirmasi positif atau tidak, itu kita tidak tahu saat ini. Makanya anjuran sekarang adalah dengan membatasi jarak fisik atau physical distancing atau social distancing, membatasi jarak sosial dengan kerumunan masyarakat, itu kita lakukan mulai sekarang. Ya, tahan dulu dok. Ya. Sekalian untuk teman-teman yang lagi menonton saat ini, kalau misalnya ada nanti, karena kita masuk ke sesi tanya jawab untuk Pak Dokter, silakan membuat komen di kolom komentar supaya kita akan tanyakan langsung kepada Pak Dokter, dan Pak Dokter akan menjawab supaya lebih dalam dan lebih luas lagi wawasan kita tentang COVID-19 ini. Jadi kawan-kawan yang sedang bergabung dengan kami saat ini, supaya bisa menuliskan di kolom komentar apa saja bentuk pertanyaan atau apa yang menjadi kebingungan dari kawan-kawan sekalian terkait virus corona ini atau COVID-19 ini, supaya nanti kita akan tanyakan kepada Pak Dokter langsung. Ya, silakan lanjut Pak Dok. Oke, ya, saya lanjutkan dengan gejala-gejala klinis yang sering kita alami. Yang pertama adalah gejalanya demam. Demam biasanya di atas 38 derajat Celcius. Kemudian ada gejala batuk, flu, sakit tenggorokan, dan untuk lebih beratnya lagi terjadi sesak nafas. Gejala-gejala ini sebenarnya ada pada gejala-gejala penyakit lain. Di sinilah kita sangat-sangat hati-hatinya saat ini. Ya. Jadi tidak berarti orang yang batuk saat ini kita curigai COVID-19, belum. Karena tidak bisa kita mendiagnosis mereka dengan hanya melihat batuknya saja. Ya, itu yang sangat repot untuk bagi kami saat ini, karena untuk COVID-19 ini harus terkonfirmasi lewat laboratorium untuk memastikan dia terkena atau tidak. Nah, untuk pasien yang beratnya, ini hanya gejala-gejala awalnya memang diawali dengan demam, ya, awalnya. Kemudian nanti demamnya mulai mereda, kemudian batuknya makin mereda, tapi tiba-tiba terjadi panas di tenggorokan, terus berakibat pada sesak nafas. Nah, inilah kalau ada seperti ini gejala-gejala ini mungkin bisa kita curigai sebagai salah satu ODP, ya, orang dalam pemantauan COVID-19. Tapi belum kita harus pastikan dengan pemeriksaan swab. Nah, untuk yang terberatnya terjadi pneumonia. Pneumonia ini nanti kita akan lakukan pemeriksaan radiologi untuk memastikannya apakah ada
Dari gejala-gejala awal yang tadi kita mencurigai yang mengarah-mengarah ke COVID-19 misalnya, nah kita lakukan pemeriksaan radiologi, yaitu untuk melihat apakah ada gambaran pneumonia pada foto radiologinya atau foto ronsennya. Nah, pada kasus yang berat yang lain ada terjadi sindrom pernafasan akut. Nah ini terjadi seperti gagal nafas. Ini juga banyak terjadi pasien-pasien yang sebelum meninggal itu terjadi sindrom pernapasan akut. Nah, disinilah kita butuh salah satu alat yang namanya ventilator. Ventilator ini sangat-sangat kita butuhkan saat ini di seluruh dunia, ya, bukan hanya di Indonesia. Karena jika terjadi sindrom pernapasan akut ini atau acute respiratory distress syndrome, akan terjadi sulit bernapas, sebab ini yang akan mengakibatkan kematian paling sering. Ya, untuk tingkat lebih beratnya adalah terjadi kematian seperti yang kita lihat sekarang. Kasusnya sudah banyak di Indonesia, juga ada yang sembuh, ada yang meninggal. Ya, untuk wilayah Sumatera Utara pun demikian, sudah ada kasus yang meninggal juga. Jadi ini kehati-hatian bagi kita semua. Nah, untuk itu saya menghimbau juga kepada masyarakat kita, ya, ini yang menjadi sedang cari-cari yang mana yang pengen jadikan ODP, yang mana jadikan PDP, ya. Tapi saya memberikan definisi yang sebenarnya. ODP itu seperti apa, PDP itu seperti apa. Jadi kita tidak membuat suatu redaksi arti PDP dan ODP yang sesuka kita, karena kita ikuti panduan kami mengikuti panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, yaitu pada pedoman pencegahan dan pengendalian coronavirus disease. Saya baru membaca beberapa hari yang lalu sudah ada revisi yang keempat pada tanggal 27 Maret kemarin. Nah, siapa sih yang kita katakan pasien dalam pengawasan? Ya. Pasien dalam pengawasan ini yang pertama, ya, kalau secara umum adalah sudah ada gejala. Sudah ada gejala. Itu dulu yang pertama supaya gampang. Gejalanya bagaimana? Gejalanya ada gejala infeksi saluran pernafasan. Ya. Yang pertama disertai dengan gejala seperti batuk, sesak, sakit tenggorokan, ya, ada pilek, dan ada pneumonia yang ringan hingga yang berat. Disertai juga demam di atas 38 derajat Celcius. Artinya ada gejala-gejalanya. Ya. Kemudian ini juga harus kita konfirmasi dengan memeriksa tidak ada penyebab lain berdasarkan gambar klis yang meyakinkan. Artinya keluhan tadi bukan karena ada penyakit yang sebelumnya yang terjadi. Itu harus kita sisihkan dulu. Ya. Kita pastikan bahwa tidak ada penyakit yang lain yang menyebabkan pasien ini menderita seperti demam atau batuk, flu, dan tadi. Kemudian yang paling penting satu lagi adalah pada 14 hari terakhir sebelum ada gejala tersebut, pasien ini memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara atau wilayah yang melaporkan transmisi lokal. Nah, yang mana saja yang kita anggap sebagai negara yang melaporkan transmisi lokal? Salah satunya adalah Cina. Ya. Kemudian untuk wilayah-wilayah Asia Tenggara, Malaysia juga, ya, Malaysia, Filipina, Vietnam. Tentang orang dalam pemantauan ini supaya pemahaman kita sama, ya. Jadi menurut buku panduan penanganan COVID-19 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, siapa saja orang yang kita anggap sebagai orang dalam pemantauan, ya, bahasanya juga orang dalam pemantauan, orang yang dipantau, bukan orang dalam perjalanan. Saya dengar beberapa orang menganggap ODP adalah sebagai orang dalam perjalanan. Bukan. ODP bukan orang dalam perjalanan, tapi orang dalam pemantauan. Yang dikategorikan orang dalam pemantauan di sini adalah orang yang mengalami demam, ada gejala berarti, ya, atau riwayat demam, dan disertai dengan gejala gangguan sistem pernapasan seperti batuk, pilek, sakit tenggorokan, atau batuk. Dan pada 14 hari terakhir, ya, sebelum timbul gejala, memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara atau wilayah yang melaporkan transmisi lokal. Jadi sama saja, mirip dengan PDP, tapi kalau ODP biasanya gejala-gejala yang terjadi masih gejala-gejala yang cukup. Artinya dia mendapat gejala, ya? Iya, sudah ada gejalanya, ya, biasanya sudah ada. Tapi ada juga definisi yang lain. ODP adalah orang yang mengalami gejala gangguan sistem pernapasan seperti
batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan 14 hari sebelum timbul dia memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19. Artinya begini, dia tidak melakukan perjalanan dari mana saja. Kita ambil contoh misalnya warga yang sekarang ini di Jakarta, dia tidak ada keluar kota, tidak kemana-mana, tetapi dia kontak dengan salah satu pasien yang terkonfirmasi positif, kita anggap dia sebagai orang dalam pemantauan. Termasuk bagi kami, mungkin tim medis, ya, dokter, perawat yang ada saat ini melayani untuk kasus COVID-19 ini, jika ternyata pasien yang tersebut dikonfirmasi positif, kami harus lakukan, kami tergolong ke dalam orang dalam pemantauan, ya, ODP. Nah, di buku panduan yang terbaru ini ada satu penambahan kriteria yang diberikan Kementerian Kesehatan, yaitu orang tanpa gejala. Sebelumnya di revisi yang pertama, buku yang pertama, revisi kedua, dan revisi ketiga tidak ada disebutkan dengan OTG ini. Beberapa hari yang lalu saat mereka mengeluarkan, saya baca kembali ada satu kriteria yang namanya orang tanpa gejala. Kenapa? Karena beberapa kasus kita sudah menemukan orang-orang yang tanpa bergejala ini. Ya, yang kita anggap orang tanpa gejala adalah seseorang yang tidak bergejala, sama sekali tidak ada gejalanya, dan memiliki risiko tertular dari orang konfirmasi COVID-19. Orang tanpa gejala merupakan orang yang kontak erat dengan kasus konfirmasi COVID-19. Kita kasih contoh lagi, misalnya ada satu orang bertemu dengan orang yang lain, misalnya satu pertemuan, belakangan 2 hari kemudian dia mengetahui bahwa temannya tersebut adalah terkonfirmasi positif misalnya, tapi dia tidak bergejala, dia termasuk ini orang tanpa gejala, tapi tetap harus dilakukan monitoring nanti, ya. Kontak erat adalah kontak yang adalah seseorang jika melakukan kontak fisik berdekatan. Yang dimaksud dengan kontak erat ini adalah berada dalam ruangan atau berkunjung dalam radius 1 meter dengan kasus pasien dalam pengawasan. Misalnya kayak tadi, kita ada satu orang yang sebenarnya dia itu adalah terkonfirmasi positif, tapi kita nggak tahu, tapi kita berdekatan dengan dia dalam jarak 1 meter, radius 1 meter, ini yang dikategorikan sebagai kontak erat, ya. Nah, siapa saja orang-orangnya? Biasanya ya petugas kesehatan, orang yang bepergian bersama dengan segala jenis alat angkut, misalnya di transportasi publik, misalnya, ya, satu mobil, misalnya. Kemudian orang yang berada dalam satu ruangan yang sama, seperti di tempat kerja, di kelas, di rumah, atau di acara-acara besar. Seperti sekarang ini pemerintah sudah menganjurkan untuk tidak melakukan acara-acara besar, termasuk pesta pernikahan, karena kita takut nanti kita nggak tahu ada salah satu dari yang hadir tersebut ternyata sudah positif, tapi dia nggak sadar, apalagi yang orang-orang OTG ini, dia nggak sadar, nggak berjala, tapi dia positif, bertemu dengan orang yang di satu tempat tadi, itulah penularan yang paling cepat sekali. Hanya kita tinggi kasusnya. Nah, ada istilah satu lagi adalah pelaku perjalanan, ya. Pelaku perjalanan itu dari negara atau wilayah yang terjangkit yang melaporkan kasus konfirmasi tapi bukan transmisi lokal. Bagi kita yang melakukan perjalanan, contoh dari misalnya kita baru pulang dari Malaysia, ya, itu kita pada saat kita pulang, ya, tapi tidak bergejala, kita wajib melakukan monitoring mandiri atau self monitoring, ya. Jadi self monitoring adalah tidak melakukan kegiatan-kegiatan di luar rumah. Lebih dianjurkan untuk banyak melakukan kegiatan dalam rumah dan menjaga jarak dengan anggota keluarga yang lain, sambil melihat kondisi-kondisi ada tidak gejala yang timbul selama 14 hari. Dan saat ini itu dilakukan, pihak puskesmas juga saya kira sudah melakukan ini, memantau, ya, ada yang memantau lewat telepon, ada yang langsung memantau kondisi pasien tersebut misalnya, ya, untuk melihat dalam 14 hari ini ada tidak gejala. Seandainya pelaku perjalanan ini yang tidak bergejala ini timbul gejala batuk, pilek, kita kategorikan dia sebagai ODP karena sudah mulai timbul gejala-gejalanya. Tapi saat ini dia hanya melakukan self monitoring atau monitoring mandiri di rumah, ya, dengan cara mengurangi aktivitas-aktivitas keluar rumah, menjaga jarak dalam rumah, ya, tidak keluar
Itu saja yang paling penting untuk kasus self monitoring, sambil dia mau melihat kondisi yang ada pada tubuhnya. Nah, bagaimana kita mengetahui kasus konfirmasi ini positif? Ini salah satu yang terpenting karena banyak yang nanya, bisa nggak dicek corona di sini, Sidempuan? Ya, saat ini saya nyatakan belum bisa. Kenapa? Karena pemeriksaan corona ini adalah pemeriksaan PCR. Pemeriksaan PCR ini saat ini hanya kita kerjakan di laboratorium yang ditetapkan oleh pemerintah. Saat ini untuk di Padang Sidempuan pun belum ada. Seandainya ada kasus ODP atau PDP yang kita curigai, ini harus kita lakukan pemeriksaan swab ini dengan teknik PCR ini, dan akan kita kirim ke laboratorium yang ditunjuk oleh pemerintah. Kalau saya tidak salah, untuk wilayah Sumatera Utara itu ada di Balai Besar Kesehatan Jakarta. Semua hasil swab itu dikirim ke Jakarta. Dan yang penting juga, tanpa pemeriksaan PCR ini tidak bisa kita mengatakan pasien-pasien yang ada sekarang ini sudah negatif corona. Tidak bisa. Kenapa? Karena belum kita periksa. Ya, jadi untuk pemeriksaan pasti hanya dengan menggunakan tes PCR, dengan mengambil sampel dari tenggorokannya, ya, atau di hapusan tenggorokannya atau hapusan dahaknya. Kemudian sekarang yang lagi heboh adalah rapid test. Rapid test, tes cepat. Tes cepat ini sebenarnya hanya screening saja, screening, bukan untuk mendiagnosis pasti. Ya. Jadi ini sebenarnya langkah penting yang harus dilakukan untuk mendeteksi dini saja infeksi virus corona ini. Hasil rapid test ini dengan sampel darah ini tidak sepenuhnya juga akurat, sehingga harus dikonfirmasi lagi dengan metode tes PCR tadi. Saat ini yang sudah berjalan di daerah Pulau Jawa sudah melakukan PCR, melakukan rapid test, ya, sudah sampai rapid testnya mungkin dalam beberapa waktu kemudian nanti akan nyampe juga di daerah kita. Mudah-mudahan harapan kita seperti itu. Nah, jadi bisa saja hasilnya ini akan negatif pada saat dicek, negatif. Jika negatif tapi dia ada seperti riwayat kontak dengan pasien yang terkonfirmasi positif, nanti diulang lagi di hari ke-10, dites lagi rapid testnya. Jadi tidak pasti dengan hasil rapid test ini negatif, kita pun dianggap sudah negatif, belum pasti. Yang lebih baik tetap melakukan metode tes PCR. Ya. Nah, apa saja kegiatan-kegiatan karantina yang harus dilakukan? Tadi sudah kita jelaskan dengan status OTG, ODP, ya. OTG dan ODP ini dia lakukan isolasi diri di rumah sendiri, ya, belum ke rumah sakit, ya. Kemudian diawasi oleh dokter atau perawat atau tenaga kesehatan yang datang ke rumah tersebut, ya, dapat dibantu juga oleh Babin Kaptipmas, Babinsa atau relawan-relawan. Nah, kemudian jika ada kasus ODP tetapi berusia di atas 60 tahun dan ada penyakit-penyakit penyerta, kemudian pasien-pasien PDP yang gejalanya sedang, ini semuanya harus dilakukan isolasi di rumah sakit. Ya, jadi tidak semua juga ODP itu di rumah. Ada juga ODP yang harus dilakukan isolasi di rumah sakit. Jika ODP tersebut misalnya ada penyakit-penyakit penyerta yang tidak terkontrol misalnya, ya itu harus kita rawat. Apalagi PDP, kalau PDP yang sudah bergejala berat, sedang sampai berat, itu harus dilakukan isolasi di rumah sakit, bukan lagi isolasi di rumah. Jadi walaupun ada kita temui nanti kasus-kasus ODP saat ini di masyarakat kita, dia dikategorikan ODP oleh petugas misalnya, ya, jadi mereka harus isolasi diri di rumah. Isolasi diri di rumah itu tidak boleh berhubungan dengan warga atau keluarga yang lain, ya, dengan orang yang ada di rumah tersebut. Dianjurkan untuk terpisah dengan yang lainnya. Jika perlu satu kamar sendiri. Alat makan juga terpisah, tidak boleh bergabung dengan alat makan yang lain. Nah, makna isolasi diri ini sebenarnya kalau untuk yang kasus ODP harus benar-benar dilakukan. Tujuannya adalah untuk memutus mata rantai penularan sampai dia dinyatakan sudah negatif. Sampai sudah dinyatakan negatif dengan pemeriksaan swab tadi atau dengan PCR tadi. Kalau sudah begitu barulah boleh dia
bisa bergabung dengan lainnya. Tapi sebelum itu dinyatakan negatif, kalau bisa isolasi mandiri dulu. Nah, apa yang dilakukan? Kalau tadi kan isolasi mandiri, kalau monitoring mandiri sudah saya sebutkan tadi, hanya mengurangi aktivitas yang tidak perlu dengan menjaga jarak dengan orang lain dan melakukan kebersihan tangan, dengan menggunakan sabun atau hand sanitizer, ya. Kemudian menerapkan pola hidup sehat, istirahat cukup, dengan tidur 7-8 jam, ya. Kemudian bisa kita perbanyak juga dengan makan sayur-sayuran dan buah-buahan. Jika isolasi mandiri, idealnya yang dilakukan adalah ruangan terpisah dengan anggota keluarga yang lain. Jaga jarak dengan orang yang sehat, minimal 1 meter. Jika pun perlu untuk berkomunikasi, tetap jaga jarak. Di dalam rumah, selalu menggunakan masker. Bagi pasien yang harus dianjurkan untuk isolasi mandiri, tidak boleh tidak menggunakan masker. Terapkan etika batuk dan bersin. Jika menggunakan tisu, tutup tisu ke dalam mulut dan hidung, kemudian langsung buang ke tempat sampah tertutup, kemudian tangan harus dicuci. Jika tidak ada tisu pada saat terbatuk, bisa menggunakan siku. Ya. Jadi pada saat batuk itu etikanya adalah tidak boleh terbuka mulut dan hidung, itu percikannya biar tidak keluar. Kemudian tetap di rumah, dapat dikontak, artinya jangan tidak bisa dihubungin, ya, karena nanti petugas-petugas akan tetap memantau pasien-pasien ODP yang isolasi di rumah ini, akan tetap dipantau dan akan tetap ditelepon untuk melihat perkembangan penyakitnya. Jika memang harus keluar rumah dengan tujuan seperti harus ke tempat berobat misalnya, harus ke rumah sakit atau harus ke puskesmas, tidak dianjurkan untuk menggunakan transportasi umum dan hindar tempat ramai. Jadi pasien-pasien ODP yang sudah ditetapkan kriteria ODP dianjurkan tidak menggunakan transportasi umum dan hindar tempat ramai. Kenapa? Karena untuk mengurangi penularannya. Kemudian jika memang kita saat ini di rumah dengan status ODP dan melakukan isolasi, batasi pengunjung atau membuat daftar yang mengunjungi. Jadi tidak semua orang boleh bertemu dengan dia. Jika harus perlu pun dibatasi. Gitu. Ventilasi ruangan harus baik dengan cara membuka jendela. Kemudian pembersihan dan desinfektan rutin yang pada area yang tersentuh. Nah, untuk desinfektan, saya rasa masyarakat kita sudah lebih peduli, bahkan sudah membuat desinfektan sendiri, itu lebih baik. Kemudian barang-barang yang dimiliki oleh pasien ODP ini seperti tisu, sarung tangan, pakaian yang terpakai tadi harus dimasukkan ke wadah khusus dan terpisah dengan yang lainnya, anggota keluarga yang lainnya. Cuci pakaian dengan mesin cuci suhu 60-90 derajat Celcius dengan deterjen biasa, ini akan mematikan kuman atau mematikan virusnya juga. Kemudian hindari pemakaian barang pribadi bersama seperti alat makan, alat mandi. Nah, itu juga saya dianjurkan untuk pasien yang ODP yang melakukan isolasi mandiri tidak memakai barang pribadi secara bersamaan. Ya, cuci alat makan dengan air dan sabun seperti biasa, tidak masalah. Nah, untuk social distancing mungkin semua sudah paham, ya, hindari berjabat tangan, menjaga jarak, hindari berkelompok, cuci tangan pakai sabun dan tetap di rumah. Nah, ini dia yang kenapa kita harus menjaga social distancing atau physical distancing, karena jika kita batuk, droplet itu dalam jarak 90 cm masih bisa mengenai kita, ya, kalau droplet. Jadi makanya jaga jarak 1 meter itu baik supaya dia tidak terkena percikannya secara langsung. Jika terkena percikan secara langsung ke tangan kita contohnya, kemudian tangan yang terkena virus ini kita memegang mata contohnya, ya, penularan lewat situ, lewat mukosa mata atau lewat hidung, kita lakukan masukkan tangan kita ke hidung misalnya, atau mulut atau telinga gitu. Jadi beberapa tempat itu jalan masuk virusnya dari situ. Virus itu kalau hanya di luar sini nggak akan berkembang biak, akan bekerja. Begitu dia masuk tempat yang nyaman, yaitu di dalam tubuh kita, virusnya akan berkembang. Jadi itulah anjurannya kenapa kita tetap 1 meter itu harus menjaga jarak supaya tidak terkena percikan-percikan ini. Ya, ini hanya ini, ya, sudah tadi sudah saya lakukan. Ketika batuk sudah memakai masker, sabun, dengan cuci tangan. Cara mencuci tangan yang baik itu adalah dengan sabun sebenarnya. Jadi kalau ditanya lebih baik mana, hand sanitizer atau sabun,
tergantung kondisinya. Kalau kita sedang di luar, tidak ada akses air mengalir dan tidak punya sabun, hand sanitizer ini sangat-sangat membantu kita untuk sementara waktu. Tapi jika sudah ada, kita temukan akses air, ada sabunnya, lebih baik memang menggunakan sabun dan air mengalir. Minimal dia 40-60 detik lamanya. Jadi jangan hanya dicelupkan pakai sabun, celup lagi, itu belum tentu semua virusnya bisa mati. Tapi kalau kita lakukan cuci tangan dengan sabun dengan cara yang benar, ini akan mematikan virusnya. Kemudian saat ini tempat yang paling rawan adalah salah satunya adalah rumah sakit, puskesmas atau praktek-praktek. Nah, jika sekarang ini ada masyarakat kita yang masih terlalu menganggap ini sepele, hati-hati jika ke tempat-tempat tersebut, karena di situ salah satu hotspotnya, di situ salah satu tempatnya saat ini. Beberapa kasus yang di Jakarta itu adalah dokter-dokter itu pada saat berpraktek dia ketemu dengan pasien seperti itu, dia menular. Jadi kami anjurkan jika tidak kondisi sakit yang sangat-sangat berat, tunda dulu untuk berobat ke puskesmas atau ke rumah sakit. Tujuannya hanya untuk mengurangi penularan ini saja. Jika perlu, bagi pasien-pasien yang memang penyakit yang sudah memang menggunakan obat secara rutin, lanjutkan dulu obatnya, lanjutkan dulu terus obatnya. Bila perlu, telepon atau melalui SMS dengan dokternya langsung. Kali ini kita memang harus mengurangi kontak langsung, tapi ada tapinya. Jika pasiennya memang ternyata harus ketemu dokternya, ya kita tidak larang juga, tapi dengan syarat pasien ini harus menjaga jarak, memakai masker pada saat berobat ke puskesmas, rumah sakit atau ke praktek dokter lainnya. Itu perlu bagi kita. Kemudian himbauan saya untuk pasien-pasien ke masyarakat kita di Padang Sidimpuan, jika ke tempat seperti tadi, tempat-tempat ramai, tidak usah membawa anak-anak kecil. Saat ini saya lihat masih banyak yang bawa anak-anak kecil, ya, berbondong-bondong mereka ke pasar, ke tempat-tempat umum, ke fasilitas kesehatan. Ayahnya yang berobat, anaknya pun ikut yang kecil. Jadi yang seperti ini saya anjurkan sebenarnya untuk tidak dilakukan lagi. Karena saat ini kita tetap harus waspada, ya, walaupun belum ada kasus di Sidimpuan yang terkonfirmasi, belum ada datanya, ya, tapi kita tetap harus mawas diri, harus waspada. Ya, terima kasih. Mungkin itu saja sekedar pengantar dari saya untuk Pak Juli, untuk bisa kita diskusikan sama-sama. Baik, terima kasih Pak Dokter untuk penjelasan singkatnya. Silakan minum dulu Pak Dok, supaya kita masuk ke sesi tanya jawab. Sekali lagi kepada teman-teman sekalian yang sedang menonton acara live di akun Facebook Burangir, supaya men-share ini, supaya kita dapat mendapatkan ilmu dari Pak Dokter ini tentang COVID-19 ini. Dan kalau ada yang ingin bertanya, supaya bisa menyampaikannya melalui kolom komentar kita. Ya, Pak Dokter, tadi Pak Dokter menyatakan bahwa di Padang Sidimpuan khususnya dan bahkan di Sumatera Utara ya, masih belum ada yang alat untuk mendeteksi PCR ya tadi. Nah, lalu sebenarnya bagaimana sih langkah-langkah pemerintah atau misalnya tim medis yang, apalagi salah satu rumah sakit rujukan, ada rumah sakit umum kita, kemudian ada juga tambahan tadi kemarin ya rumah sakit Inanta. Apa sih langkah awal mereka untuk melihat, apalagi ini kan tadi ada yang OTG dan OTP ini, bagaimana mereka menetapkan ini orang-orang ini, dan kemudian apa tindakan selanjutnya yang akan mereka lakukan terhadap orang-orang ini? Karena di awal-awal kemarin ada sih sebenarnya disampaikan dari pemerintah ada OTP, namun setelah itu direvisi kembali ya menjadi pelaku perjalanan. Nah, supaya tidak meresahkan ini, karena apapun ceritanya mereka ini kan bukan sebagai pelaku kejahatan hari ini, mereka adalah korban daripada penyebaran virus ini. Nah, bisa disampaikan kira-kira Pak Dok, bagaimana sih tindakan untuk kawan-kawan ini, dan supaya mereka juga paham bahwa mereka saat ini orang-orang yang memang OTG atau OTP, ODP, orang dalam pemantauan. Mungkin bisa dijelaskan. Iya, sebenarnya ini
saya tidak melangkahi pemerintah daerah ya untuk Iya. menyatakan ini. Tapi saya lihat data terbaru yang kemarin memang masih dalam pelaku perjalanan semua. Saya rasa itu sudah tepat ya, kalau memang tidak bergejala mereka termasuk OTG. Pelaku perjalanan itu pun bisa kita aturkan sebagai orang tanpa gejala, Iya. tapi tetap mereka harus melakukan monitoring mandiri di rumah masing-masing. Jadi walaupun banyak pelaku perjalanan kita yang hadir di Sidimpuan ini sekarang yang pulang kampung, termasuk mahasiswa ataupun pekerja kantoran ataupun hanya sekedar untuk berkunjung keluarga, mereka selama mereka belum bergejala, kita anjurkan mereka untuk tetap melakukan monitoring diri sendiri atau monitoring mandiri, melihat ada tidak gejala-gejala yang timbul. Karena sampai saat ini untuk pemeriksaan belum bisa kita lakukan kecuali nanti sudah ada rapid test masuk bagi orang-orang yang kira-kira berisiko tinggi, itu bisa kita lakukan rapid test. Tapi saat ini belum ada. Terhadap pelaku perjalanan ini ya. Iya, kalau memang dia berisiko, Iya. Tapi saat ini kan kita anggap mereka ini sebagai masih yang sehat. Saya lihat datanya belum ada yang dinyatakan ODP sampai ini. Memang pertama sekali saya lihat banyak yang ODP. Yang mungkin pemahaman ODP dipantau bukan seperti itu ya menurut kami, karena kalau ODP itu yang harus memiliki gejala ya, seperti memiliki gejala, kejelasan mungkin dari itu. bukan menurut saya ya, itu Iya. menurut literatur yang ada, Iya, menurut buku benar. yang ada. Iya. Yang ODP itu jika dia memang punya gejala-gejala Iya. ya, kemudian ada riwayat dia baru pulang Perjalanan. dari perjalanan, kita kategorikan dia sebagai ODP. Untuk OTG tidak bergejala, tapi dia memang tetap melakukan monitoring mandiri juga. Pelaku perjalanan ini pun semuanya harus melakukan monitoring mandiri, itu tidak berbeda dia dengan isolasi ya. Kalau isolasi memang benar-benar dia terisolasi, dia nggak bisa lebih sedikit dia bisa bertemu dengan orang luar. Kalau monitor mandiri ya biasa aja, tapi tetap social distancing lah. Kita makan satu meja pun boleh ya kan, tapi tetap harus menjaga jarak gitu. Tapi kalau isolasi mandiri memang dianjurkan untuk terpisah semuanya, jangan terlalu dekat-dekat, mengurangi kontak dengan dia. Karena kasus ODP sebelum kita swab dia, sebelum kita periksa ininya di tes PCR-nya ya belum bisa kita nyatakan dia itu positif atau negatif. Dan idealnya jika pasien ini kita kategorikan ODP harus dilakukan pemeriksaan itu. Menurut buku tersebut, bukan menurut saya ya. Iya. Menurut buku itu harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Mungkin itu. Iya, untuk sampai saat ini setahu Pak Dokter untuk di tingkat Kota Padang Sidimpuan ataupun Tabaksor ada nggak orang yang sudah dinyatakan ODP? Nah ini saya pun tidak bisa menjawab secara langsung karena saya tidak berhubungan langsung dengan data. Saya lagi-lagi untuk teman-teman yang di Facebook untuk masalah data itu bisa langsung ke konfirmasi ke gugus tugas di kabupaten atau kota ya masing-masing, karena ini nanti bisa rancu bahasanya. Saya hanya menjelaskan secara klinis-klinisnya apa gejala-gejalanya dan edukasi-edukasi yang harus dilakukan. Mungkin itu aja. Iya, baik, terima kasih Pak Dokter. Memang di pengumuman daripada khususnya di Pemko ya tidak ada, memang hanya masih pelaku perjalanan, cuma tadi soal ODP ke pelaku perjalanan. Iya, Jadi iya. kalau memang hari ini mereka berarti masih dalam status pelaku perjalanan. Kalau tidak pulang memiliki perjalanan kondisi gejala. sehat saya mungkin masih itu Iya, yang ada ya. artinya masih belum ada isolasi mandiri khususnya untuk mereka masih bisa. Tapi harus melakukan social distancing, physical distancing, mengurangi aktivitas di luar rumah. Artinya dia tetap Seharusnya dalam ya. rumah, ya. Seharusnya mereka tetap dalam rumah, tapi tidak terisolasi. Kalau terisolasi itu memang lebih spesifik, dia lebih karantina sendiri, tidak bertemu dengan yang lain. Misalnya dalam rumah itu tidak nonton sama-sama, ya, tidak bercanda-canda sama-sama. Kalau bisa dijaga jarak benar-benar, dia hanya dalam satu tempat. Sama seperti di rumah sakit sebenarnya. Di isolasi juga begitu, terpisah dengan pasien yang lain, tidak bergabung dengan pasien yang lain. Tapi kan kalau di rumah sakit, isolasinya kan karena ada mungkin penyakit-penyakit penyerta lainnya, mungkin memperburuk keadaannya, jadi harus dilakukan perawatan. Itu yang kita kategorikan sebagai PDP pada akhirnya. Ini isolasi mandiri ini sama dengan isolasi di rumah gitu ya? Ya, dia di rumah. Tapi kalau bahasanya lebih bagus sebenarnya monitoring mandiri. Monitoring mandiri. Ya, kalau memang dia tidak bergejala, ya kan. Iya. Kalau isolasi mandiri itu kita berikan bagi pasien-pasien yang
sudah kita kategorikan atau sudah bertugas kategorikan sebagai ODP. Iya. Jika dia ODP sudah bergejala, ada riwayat perjalanan, gejala-gejalanya sudah nampak muncul, kecurigaan, dia isolasi benar-benar sendiri, mengurangi aktivitas dengan yang lain. Tapi tetap bisa, tapi jauh lebih terisolir ya. Namanya terisolir pun lebih ini, lebih ketat dibandingkan yang biasanya. Tapi kalau untuk pelaku-pelaku perjalanan tadi cukup mengurangi aktivitas keluar rumah saja. Di rumah Artinya dibutuhkan juga kesadaran daripada si pelaku perjalanan tadi ya. Benar. Karena kita memang masih memantau selama 14 hari. Pelaku perjalanan tersebut pun belum kita tetapkan dia terhindar dari virus ini. Iya benar. Tidak ada yang bisa tahu itu. Mengatakan dia negatif. Tidak ada yang bisa tahu dia negatif atau positif. Jadi anjurannya tetap dia harus di rumah, tapi lihat kondisi ininya, penyakitnya ada enggak, pertambahan penyakit selama 14 hari, lakukan pola hidup bersih sehat, rajin mencuci tangan, ya, atau lakukan dengan makan makanan bergizi, sayur-sayuran, buah-buahan. Nah, itulah yang kita katakan self monitoring tadi. Iya. Kalau memang misalnya untuk orang-orang ini kan tidak ada, tadi Pak Dokter bilang bahwa tidak ada yang bisa untuk menyatakan negatif dan positif sampai saat ini, agak susah. Nah, lalu yang harus kita lakukan saat ini seharusnya kan berarti pencegahan atau bagaimana penanganannya kan, supaya jangan penyebaran ini menyebar dengan luas. Nah, kira-kira Pak Dokter, apa sih alat kesehatan yang sangat vital saat ini yang harus dipersiapkan kira-kira untuk pencegahan ini, yang sedianya harus disiapkan pemerintah atau masyarakat atau rumah sakit misalnya? Kalau saat ini memang kita butuh rapid test, tadi kita butuh. Harus ya? Ya, tapi itu saya rasa akan datang ya, akan sampai ke daerah kita nanti. Iya. Jadi rapid test ini salah satu untuk mendeteksi ada enggak kasusnya. Ini hanya screening saja. Dari berapa ratus orang misalnya yang kita pantau, kita lakukan tes screening ini, ada enggak kira-kira yang positif kan gitu. Tapi itu pun jika pun hasilnya negatif, karena belum tentu dia itu negatif terinfeksi, karena prinsip dari alat rapid test ini hanya untuk meneliti antibodi saja. Antibodi itu artinya kalau sudah ada gejala, akan positif antibodi nanti pada saat pemeriksaan tersebut. Nah, yang paling sering kan tadi seperti saya bilang tadi, banyak yang belum bergejala, jadi antibodinya belum keluar. Jadi makanya bisa saja false negatif atau hasilnya menjadi negatif. Ini yang dirancu. Jadi, tapi jika pasien ini misalnya kita anggap dia negatif hasilnya, tapi memang riwayat dia erat dengan orang yang terkonfirmasi positif, dia kontaknya erat, dekat, pernah satu ruangan dia, kita lakukan pemeriksaan ulangan nanti di hari ke-10 untuk menentukan apakah dia masih positif atau negatif. Karena perjalanan penyakitnya masih panjang, bisa saja 14 hari itu baru keluar dia gejalanya. Nah, disitulah kita untuk periksa kembali. Kalau untuk alat-alat yang sudah pencegahan yang sudah dilakukan, saya rasa banyak masyarakat sudah mau melakukan desinfeksi sendiri rumah, tempat-tempat ibadah ataupun tempat-tempat bekerja. Dan itu cukup baik karena virus ini pun mati dengan desinfeksi tersebut. Tapi saya mau mengkoreksi beberapa masyarakat yang menggunakan desinfeksi dengan menggunakan pemutih, ya, pemutih. Saya tak sebut mereknya, dengan menggunakan pemutih pakaian ya. Tapi terlalu berlebihan ininya, terlalu berlebihan konsentrasi pemutihnya. Itu juga berbahaya karena nanti baunya akan menyengat. Kemudian beberapa saya lihat juga ada yang memakai pemutih dicampurkan dengan air, ya benar memang begitu. Tetapi ditambahkan lagi dengan seperti jenis desinfeksi yang lain, ada seperti untuk lantai itu ya, soft clean lantai itu, kemudian ada yang menggunakan Wipol juga. Itu juga sebenarnya kalau menurut yang saya baca, yang saya tahu, jika digabung-gabungkan ketiga bahan tersebut, reaksi kimianya pun ya tidak yang seperti yang kita capai. Artinya untuk mencapai tujuan desinfeksi tersebut sebenarnya cukup menggunakan pemutih pakaian tadi dengan air itu saja. Jadi lebih penting kayak ini dok, untuk soal desinfektan ini, supaya karena
masyarakat hari ini sudah gempur ya untuk melakukan sendiri pencegahan tadi soal desinfektan. Nah, bisa nggak dok, kira-kira tadi kita sudah, Pak Dokter sudah sampaikan bahwa cukup satu jenis saja, nggak boleh ditambah lagi deterjen. Live-nya ini ya? Lanjut. Ini tidak boleh lagi ditambah dengan jenis-jenis yang lainnya dok ya? Iya, baiknya memang tidak ditambah dengan yang lain-lain. Iya, cukup yang pemutih tadi ya. Iya. Nah, konsentrasinya juga memang perlu kita ini kan untuk mencapai 1 liter desinfeksi. Iya. 980 ml air ditambah 20 ml pemutih pakaian sudah cukup. Sudah cukup. Komposisinya seperti itu. Komposisi seperti itu. Menurut beberapa literatur yang terpercaya ya. Ada literatur yang kami dapat itu 1:40 dok. Tidak terlalu pekat nanti 1:40. Jadi seharusnya kalau lebih dasarnya. Iya itu lebih baik sebenarnya diencerkan menjadi 1:56. 56. Berapa ya? 56. Iya. 56 ya. Iya. Karena dia sedikit sekali sebenarnya, cuma 20 mili untuk 980 ml air. Dan cukup untuk yang satu jenis itu aja. Iya, cukup satu jenis itu saja. Tidak usah ditambah lain. Nggak usah ditambah lain. Cuman kira-kira selama ini masyarakat beranggapan menambah yang lain-lain ini untuk wanginya ya. Oh, mungkin untuk wanginya kan. Iya. Karena bau dari pemutih pakaian itu cukup menyengat. Makanya itu kalau terlalu banyak kita masukkan, misalnya ada yang buat itu 1 liter 1 liter desinfektan pemutihnya tambah 9 liter airnya, itu sangat pekat sebenarnya. Ya itu pekat sekali kan. Jadi itu makanya beberapa orang menyemprot itu jadinya hidungnya seperti nggak nyaman seperti itu. Nah itu efektif nggak dok untuk salah satu pencegahan efektif. itu? Dan di beberapa negara juga dilakukan seperti itu, bahkan di Cina juga dilakukan seperti itu. Iya. Oke. Ini masih lanjut dok? Masih. Iya ada. Menurut dokter, apakah status sosial berpengaruh terhadap penularan COVID-19 atau benar orang miskin yang melakukan COVID? Nah ini jawab dulu itu dok. Ini siapa ini? Okto Sarwanjoyo Siboga. Nah ini kita klarifikasi juga. Memang ini pun tidak enak mendengarnya. Ini hanya bahasa jubir, mungkin sudah kelelahan jubirnya. Tidak ada sebenarnya hubungan antara orang miskin menularkan kepada orang kaya. Bahkan kita lihat orang kaya sekalipun, bahkan pejabat-pejabat publik pun bisa terkena COVID-19. Jadi nggak ada pilih-pilih, mau yang miskin mau yang kaya, nggak ada yang pilih-pilih. Justru kita harus tetap waspada. Ya salah satunya di rumah itu dengan menggunakan dengan melakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Ya salah satunya dengan mencuci tangan, kemudian makan buah-buahan, sayur-sayuran untuk menambah daya tahan tubuh. Bila perlu olahraga di rumah, olahraga yang bisa dilakukan di rumah ya seperti angkat beban, misalnya, atau lari-lari ringan di depan halaman rumah itu bisa dilakukan, nggak masalah. Jadi jangan kita yang benar-benar social distancing, nggak sama sekali nggak bisa ke depan pintu rumah, bukan. Masih bisa kita kalau di depan halaman rumah itu masih boleh kan. Nah ada lagi yang nanya, boleh nggak? Gimana kami mau ke pasar? Kami kan butuh makan gitu. Nah itu masalah yang ibu-ibu selalu sampaikan sama saya. Disuruh untuk social distancing, disuruh untuk di rumah, tapi kami harus belanja ke rumah. Di beberapa negara pun salah satu tempat yang dibuka itu adalah pusat untuk supermarket dan untuk belanja bahan-bahan pokok. Ya, bahkan di Italia pun yang buka hanya rumah sakit dan swalayan ya saat ini. Jadi silahkan kalau kita mau belanja silahkan, tapi selama di pasar tetap lakukan tadi menjaga sosial tadi ya dengan hati-hati, jangan terlalu berdekatan dengan berhimpit-himpitan dengan yang lain. Bila perlu pakai masker selama di luar, dan jika ada menyentuh sesuatu, habis menyentuh setelah menukar duit misalnya kan, alat tukar kita bisa kita lakukan dengan hand sanitizer. Ada lagi tuh pertanyaan netizen itu tuh? Ada ya, Abdi Hamzah tadi ya. Abdi Hamzah, penyakit ini disebabkan
Kalau yang untuk golongan darah itu ya saya belum baca literatur aslinya ya. Tapi saya rasa saat ini kita tidak ada kebal-kebalan. Semuanya lagi-lagi ke daya tahan tubuh sebenarnya, bukan ke golongan darahnya. Daya tahan tubuh manusia itu memang berbeda-beda. Katanya nggak benar itu, ada katanya golongan darah O itu kebal dengan Saya belum virus ini, ya? saya belum membaca ininya, tapi yang saya tahu kenapa ada beberapa pasien yang tidak bergejala ini karena mungkin kekebalan tubuhnya, daya tahan tubuhnya sebenarnya, bukan karena golongan darahnya. Jadi itulah anjuran bagi kita, kenapa kita harus tetap melakukan olahraga, makan sayur-sayur, buah-buahan, atau minum multivitamin untuk menjaga daya tahan tubuh kita tetap fit. Kenapa? Karena begitu nanti diserang, kita ada perlawanan dari dalam tubuh sendiri. Terus seperti itu. Ada itu. Nah, untuk orang ibu hamil tetap ada risikonya, ya. Ibu hamil juga tetap berisiko. Nah, untuk kalau kita lihat risiko-risiko yang terjadi itu lebih tinggi risiko pada orang-orang yang 60 tahun, kemudian dia memiliki gejala-gejala penyakit yang lain, penyakit penyerta. Ini yang sering membuat COVID ini bisa mengakibatkan kematian sebenarnya karena ada penyakit penyerta. Dan bahkan penelitian mengatakan kalau untuk anak-anak lebih kecil kasusnya dan lebih besar yang orang lebih tua saja. Kalau anak-anak, Usia, ya? iya, kalau masih ada usia. Tapi itu pun semua lagi-lagi tergantung dari tahan tubuhnya masing-masing. Ada kok kasus orang tua di Cina itu sembuh, pulang. Ya, lagi-lagi masalah daya tahan tubuh ini kita nggak tahu ya. Masing-masing manusia berbeda. Oke dok. Nah ini ada Bang Andi Lumalo, Ketua KNP Kota ini. Jelaskan lebih rinci soal komposisi desinfektan. Pikir sudah tadi ya? Sudah, ya. 1 banding 56. Iya. Jadi kalau kita gampangnya untuk membuat 1 liter Iya. cukup menggunakan 900 ml air ditambah 20 ml pemutih. Satu lagi yang mau saya ingatkan, kita memang dalam setiap kegiatan-kegiatan ini menjaga untuk tetap tangan kita jangan terlalu banyak mengenai wajah, daerah wajah, atau di telinga, hidung, mulut, dan sekitarnya, termasuk mata juga. Karena sumber penularannya dari mukosa-mukosa yang ada di bagian-bagian organ tadi. Oke. Tadi dokter bilang bahwa ini kan penyebaran bisa ditularkan oleh binatang nggak dok? Atau hanya manusia ke manusia saja? Ini awalnya virus ini adalah dari hewan ke manusia, tapi belakangan ini dari manusia ke manusia. Artinya bisa saja memang dari hewan ke manusia, tapi kita tak tahu hewan apa saja yang bisa menularkannya. Sampai saat ini masih belum. Tapi memang dalam anjuran-anjuran pun dianjurkan untuk menjaga berinteraksi dengan hewan peliharaan memang, karena kemungkinan itu bisa terjadi. Karena sifat dari virus ini sebenarnya dari hewan ke manusia. Awalnya, tapi sekarang menular melalui manusia. Iya. Saya rasa kemungkinan dari hewan ke manusia itu ya bisa saja. Ada kita tetap jaga diri juga lah. Iya, Untuk tetap hewan peliharaan ya tetap harus dilakukan pembatasan juga dengan mereka tidak terlalu sering berinteraksi dengan hewan peliharaan itu. Entar ada wifi langsung ini. Tunggu. Oke dok, kita berbicara soal alat kesehatan lagi ini. Mana? Kok nggak masuk dia? Langsung. Tunggu. Iya, langsung. Masih ya? Satu, terus. Kira berapa pertanyaan? Yang tadi tuh. Iya, kita lanjut dok. Kita berbicara soal alat kesehatan ini lagi, fasilitas kesehatan. Tadi dokter sampaikan bahwasanya ini kan kita tiba-tiba nggak tahu ada seseorang yang mengalami gejala itu. Yang lebih parahnya adalah soal pernapasan akut ya dok, yang harus dibutuhkan ventilator dari rumah sakit minimal. Saya tahu dokter sudah ada nggak alat itu di Padang Sidimpuan atau di daerah Tawak Sakit ini? Setahu saya untuk di daerah Kota Sidimpuan belum ada ventilator. Oh iya. Belum ada ventilator. Jadi itu saya rasa saya sebagai Tim medis tim medis, petugas medis ya mewakili teman-teman. Ini sebenarnya suara teman-teman saya juga bahwa sudah saatnya kita harus punya ventilator. Kenapa? Kita nggak tahu ada kasus atau nggak nanti. Seandainya terjadi ARDS tersebut,
ventilator kita nggak ada saat ini. Ya, jadi kami memberikan masukan lah kepada pemerintah untuk bisa memikirkan apakah bisa disediakan ventilator. Hanya untuk persiapan kita saja, seandainya ini memang benar-benar terjadi, ada pasien dengan kondisi gawat darurat saluran nafas seperti ARDS tadi atau respiratory distress syndrome, kita sudah bersiap untuk menghadapinya. Tapi kalau tidak ventilator ini, mungkin kita nanti akan kebingungan untuk tindakan selanjutnya. Setahu saya untuk di beberapa rumah sakit swasta dan rumah sakit pemerintah belum ada ventilator untuk di daerah Padang Sidimpuan. Tapi kalau untuk tingkat Sumatera Utara sudah ada ya? Oh, di Sumatera Utara sudah ada, di Adam Malik ada, di beberapa rumah sakit ada. Di Padang Sidimpuan memang masih belum ada sama sekali. Setahu saya belum ada itu ventilatornya. Untuk karena kan kita mempercayakan ini kepada tim medis sebagai gugus depan ya untuk menangani ini. Untuk kenyamanan tim medis dalam menangani ini, persiapan kepada tim medis sudah sangat memadai kira-kira Pak Dokter, atau masih sangat belum memadai sekali dengan kondisi yang ada saat ini, fasilitas yang disiapkan. Saya secara rinci pun tidak tahu bagaimana atau APD pelindung diri. Seharusnya apalah alat-alat yang dibutuhkan oleh tim medis dalam untuk memadai supaya mereka jangan kena itu. Secara umum sebenarnya kalau kita lihat di beberapa foto-foto atau video petugas medis yang menangani pasien ini, mulai dari kita kalau dari kepala itu menggunakan penutup kepala, kemudian masuk ke daerah wajah dia menggunakan face shield atau penutup wajah dengan seperti helm tersebut kan ada ya, seperti helm dipakai. Kemudian memakai Google ya, kacamata, kemudian memakai masker. Masker ini ada dua yang harus dipenuhi sebenarnya. Satu masker N95 dan satu lagi adalah masker surgical atau masker yang biasa kita pakai seperti ini. Mungkin N95 itu saat ini mungkin dibutuhkan bagi petugas. Jadi saya himbau juga, saya mohon pada masyarakat kita yang punya masker N95 yang sebenarnya N95 ini kebutuhannya saat ini untuk tenaga medis. Jadi jangan kita medis kita yang ada di Sidempuan atau di Tabaksel ini untuk meringankan kegelisahan mereka tentang masker, karena sampai saat ini kita semua sama masih dengan kondisi masker yang tidak bisa kita beli. Adapun duitnya kita nggak bisa beli, ya apalagi yang ada duitnya ya kan. Ada duit saja pun kita tidak bisa beli saat ini karena barangnya cukup langka. Kemudian alat yang lain setelah face shield tadi ada masker, baju yang kita pakai itu baju hazmat, ya baju yang seperti baju robot tadi. Ini yang dianjurkan sebenarnya baju hazmat ya. Tapi untuk beberapa saya lihat saking tidak adanya baju hazmat itu untuk di beberapa rumah sakit mereka memakai APD dengan jas hujan. Saya pun tidak tahu ini apakah memang seperti yang ditetapkan oleh WHO juga ya. Karena kita lihat pengalaman beberapa tim medis yang ada di Cina, mereka sudah pakai baju yang benar-benar baik pun masih ada juga yang terinfeksi ya. Kita nggak tahu dari mana infeksinya. Jadi mungkin ini harus diperhatikan. Kita harus melalui PBID sudah memberikan pernyataan jika tidak sesuai APD yang diberikan, kami boleh menolak untuk memeriksa atau melakukan perawatan pada pasien tersebut. Artinya bukan karena kami tidak mau menerima pasien ini, ya ini harus disikapi masing-masing. Kenapa? Karena itu namanya kita cari mati dengan cara yang ini, yang konyol ya kan. Tidak ada APD yang lengkap, tapi kita berusaha untuk menyelamatkan pasien yang lain. Jadi mungkin ini untuk permasalahan APD sama semuanya, jadi nggak hanya di daerah kita. Iya, mudah-mudahan pemerintah pun bisa mengatasi ini, pemerintah pusat terutama bagi pelaku-pelaku usaha yang bergerak di bidang APD supaya lebih menyiapkan stok untuk ini, dan masyarakat jangan menimbun masker-masker jika punya. Ya, saat ini kami hanya memiliki beberapa helai saja mungkin di beberapa tempat. Semua keluhannya sama, tidak punya masker.
Bayangkan belum hazmat baju saya belum punya ya. APD, iya. Masker saja pun udah kesulitan, apalagi baju APD yang seperti yang tadi dibutuhkan. Kemudian APD yang lain mungkin sarung tangan, ya sarung tangan atau headscoon, sarung tangan steril. Nah sarung tangan yang dibutuhkan sarung tangan yang panjang ya, ada yang pendek ada yang panjang. Itu juga harus disiapkan. Kemudian sepatu boot juga diperlukan. Kemudian cover shoe atau cover sepatu juga dibutuhkan. Jadi semua keseluruhan tadi memang harus terstandar seperti yang dianjurkan untuk melindungi teman-teman sejawat yang ada di garda terdepan untuk menolong pasien-pasien COVID-19 ini. Harapannya begitu sama semua. Artinya benar info yang media yang sudah menyampaikan bahwasanya para medis itu meminta ya dengan Iya. sangat soal Iya. APD itu tadi ya, Iya. karena sangat mengkhawatirkan juga Iya, mereka dalam mengkhawatirkan. tugas. Oke dok, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini kan bagaimana kalau ada orang yang sudah positif nih, orang yang sudah positif kemudian sembuh, dia akan imun nggak? Dia akan kebal dengan virus yang serupa juga, atau dia ada kemungkinan juga akan kembali lagi? Sampai ini memang masih dilakukan penelitian untuk kasus-kasus tersebut. Tapi sebenarnya jika ada pasien yang terkonfirmasi sudah positif dia dan menyatakan sembuh, artinya sudah ada antibodi dalam tubuhnya. Jadi untuk menularkan sebenarnya tidak. Tapi untuk terinfeksi kembali, ya kita lihat perkembangan dunia kedokteran sampai saat ini. Karena ini baru kasusnya hanya baru beberapa bulan ini ya, masih perlu dikaji ulang terus apakah benar memang ini tidak bisa menularkan lagi atau bisa, itu saya tidak bisa jawab sekarang. Ya, tapi bagi pasien yang sudah nyatakan sembuh tadi, kita anggap dia sebagai sudah punya antibodi sendiri dalam tubuhnya. Jadi untuk terkena kembali untuk dia sebenarnya lebih kecil karena sudah ada antibodi yang alami dalam tubuhnya. Iya. Nah, kalau misalnya ini kan karena keterbatasan soal alat mendeteksi apakah seseorang itu positif atau negatif. Nah, kita tidak tahu nih ada seseorang yang ternyata positif. Namun pihak medis atau orang lain tidak tahu seseorang ini, tapi bisa sembuh sendiri. Apakah memang ada ilmu medis yang mengatakan memang penyakit ini bisa sembuh sendiri dok oleh orang yang sudah positif? Walaupun masih belum tahu kita. Ya lagi-lagi kemungkinan itu mungkin karena ada reaksi antibodi tadi ya. Mungkin dia bisa sembuh sendiri, tapi saya pun masih ragu dengan itu. Teorinya Saya masih ragu dia bisa sembuh sendiri karena ini bukan termasuk self-limiting disease. Itu namanya self-limiting disease, penyakit yang dapat sembuh sendiri. Tapi saya belum baca, saya belum bisa jawab sampai sejauh itu kalau untuk itu. Ya. Tapi sejauh ini yang saya tahu ini bukan penyakit yang self-limiting disease, bukan karena dia bagus antibodinya bisa sembuh. Tapi ada beberapa penyakit memang seperti itu. Tapi untuk kasus COVID ini saya belum baca literaturnya, jadi supaya tidak membuat ragu nanti, saya rasa saya belum bisa jawab itu. Kemudian ada informasi yang kita dapatkan lagi bahwa orang-orang yang usia produktif atau muda seperti kita ini akan sangat susah untuk mendapat penyakit yang virus ini, dok. Iya, lebih kecil kemungkinan risikonya. Peluangnya. Iya, itu maksudnya. Bukan tidak bisa saja. Tapi risikonya untuk bergejala itu lebih kecil. Kenapa? Karena memang kita masih memiliki antibodi yang baik dibandingkan yang tua. Itulah mungkin kemungkinan bisa ya sembuh sendiri ya. Kemungkinan dia tak bergejala seperti tadi, ya kan? Nah, Iya. yang seperti yang tidak Tapi bergejala. dia bisa saja juga akan menularkan walaupun Bisa. dia tidak ada. Ya, itu yang berbahaya saat ini. Dia bisa menularkan dengan orang lain. Yang berbahaya sebenarnya di situ. Iya. Dia bisa menularkan dengan orang yang ada di sekitarnya karena dia tidak bergejala. Itulah gunanya perlu kita melakukan monitoring dulu diri sendiri, ada nggak gejala-gejala. Ya, kalau ada, ya bisa kita lakukan rapid test nanti kalau memang memungkinkan, ya kan? Iya. Nah, ini akan ada rencana rapid test akan sampai ke Padang Sidimpuan itu. Nah, Pasti ada. Kira-kira siapa yang diutamakan untuk pemeriksaan menggunakan rapid test ini? Nah, yang Karena diutamakan tadi berbondong-bondong masyarakat setelah dapat Iya. info itu semua kan? masalah itu sudah saya lihat di negara-negara, beberapa negara seperti di Amerika, bahkan warganya pun protes. Dia merasa dia sudah isolasi, dia merasa dia
memiliki gejala-gejala, Itu, iya. tapi belum dianggap bisa untuk melakukan rapid test. Mungkin karena minimnya keterbatasan mungkin alat ini. Iya. Tapi yang pertama sekali, menurut yang saya baca, yang pertama sekali yang diutamakan untuk rapid test ini adalah petugas medis. Petugas medis. Yang kedua, kita lihat dari tracking dari orang-orang yang ada di sekitar orang-orang yang positif tadi. Misalnya ada ditemukan satu kasus positif di daerah A misalnya. Iya. Di sekitaran dia itu siapa saja yang pernah kontak dengan pasien A ini, itu kita lakukan rapid test. Yang seperti itu harus dilakukan rapid test. Ya, kemungkinan dia untuk positif itu lebih besar dibandingkan yang lain. Itulah anjurannya kenapa kita semua tetap di rumah, supaya tidak bertemu dengan orang-orang yang karier tadi, yang membawa tadi, yang walaupun dia tidak punya gejala. Jadi saya rasa untuk rapid test ini nanti akan dilakukan mapping oleh pemerintah, melihat yang mana yang diprioritaskan. Tapi kalau sejauh ini salah satu yang diprioritaskan adalah petugas medis, yang kedua orang yang pernah kontak dengan pasien yang positif. Mungkin itu. Iya. Artinya ada prioritas-prioritas ya, tidak harus semua karena keterbatasan tadi soal rapid test ini. Iya. Ya. Baik, kami masih menunggu pertanyaan dari netizen. Kalau ada supaya langsung menyampaikannya di kolom komentar. Kebiasaan itu, kebiasaan. Kalau untuk penularan tadi ya bisa saja dari hewan ya dok ya. Artinya Kemungkinannya bisa karena sifat dari virus ini awalnya meluar dari hewan ke manusia. iya. Baru yang beredar terakhir adalah dari manusia ke manusia. Anjuran dokter untuk masyarakat lah. Ini tadi dokter bilang bahwa masih saja banyak yang berkeliaran hari ini. Ini memang status kita kan masih belum lockdown ya. Iya. Masih Benar, ya. sekarang udah dianggap physical distancing ya. Bilang dokter, kesini aja. Nah, apa anjuran dokter untuk masyarakat kita lah dok, supaya ini juga didengarkan mereka, karena tidak semua harus pemerintah juga yang bertanggung jawab. Kita harus bertanggung jawab, semua masyarakat bertanggung jawab untuk mencegah daripada penyebaran COVID-19 ini. Kira-kira apa lah dok disampaikan kepada masyarakat kita? Jadi untuk masalah COVID-19 ini bukan masalahnya pemerintah saja, ini masalah kita bersama. Kita juga harus saling bantu-membantu bagaimana supaya masalah ini cepat selesai. Salah satunya adalah selain tadi yang sudah kita anjurkan untuk melakukan aktivitas lebih banyak di rumah, melakukan physical distancing, social distancing. Kemudian yang kedua selain itu perlunya kita untuk melakukan perilaku hidup bersih dan sehat, ya, dengan mencuci tangan pakai sabun, salah satunya menggunakan masker jika kita sedang sakit, kemudian istirahat minimal 7 sampai 8 jam ya di rumah, itu untuk meningkatkan imunitas tubuh kita ya. Terus bila perlu silakan mengkonsumsi multivitamin yang ada, boleh jika memang perlu untuk minum multivitamin sebagai salah satu suplemen untuk daya tahan tubuh kita. Kemudian saya lihat beberapa masyarakat sudah ada yang melakukan aksi-aksi yang bagus sekali, dengan salah satu yang membagikan hand sanitizer, itu bagus. Ada yang membagikan sabun cuci tangan di masjid, itu bagus. Tempat-tempat ibadah juga bagus. Dan saya lihat perkembangan ada seperti chamber body disinfektan di beberapa tempat. Nanti saya lihat sudah dilakukan oleh pemerintah kota. Saya rasa itu sangat-sangat positif sekali ya, itu baik sekali. Kemudian himbauan yang selanjutnya, saya harap beberapa mahasiswa-mahasiswa yang saat ini tidak berada di Silimpuan, mahasiswa warga Silimpuan yang masih berada di luar Silimpuan, untuk menahan diri untuk pulang. Itu Pulang yang dulu ya? Jangan pulang dulu. Ya. Yang terbaik adalah silakan bertahan di tempatnya sana sampai benar-benar situasi bisa memungkinkan untuk pulang. Karena kita khawatir beberapa pelaku-pelaku perjalanan ini bisa saja nanti membawa. Ya, saat ini pemerintah juga sudah mengeluarkan peraturan pemerintah
yang bisa menyatakan untuk melakukan karantina wilayah. Mungkin beberapa hari ke depan akan diperketat jalur keluar masuk ke daerah. Iya. Ya, kita pun berharap dengan dibuat peraturan seperti itu, masyarakat kita berkurang mobilitasnya, karena saya lihat mobilitas masyarakat kita masih tinggi, ya, masih menganggap ini sepele, masih menganggap ini hanya di Jakarta saja yang ada kasusnya. Jadi saya lihat dari masyarakat sekitar, begitu kita edukasi, kita kasih tahu ini corona lagi, ini jangan keluar dulu, jangan ini dulu, jawabnya selalu jawab yang sepele, ya. Kalau ya, untuk kita semua, peringatan untuk kita semua, kalau ada saja satu orang yang positif terinfeksi, tidak akan seperti hari ini kondisi kita. Saya yakin kita akan semakin panik dan semakin takut. Jadi sebelum seperti itu kejadiannya, saya rasa kita cegah, kita putus mata rantai penularannya dengan cara mengurangi kita untuk berkelompok-kelompok, mengurangi untuk pertemuan berkelompok, mengurangi untuk melakukan nongkrong-nongkrong, karena di beberapa tempat-tempat restoran atau kafe masih ada beberapa orang yang sering nongkrong, ya, anak-anak muda terutama. Kita mengharapkan sebenarnya anak-anak muda ini pun bisa menjadi agen perubahan, ya. Mereka harus bisa mengedukasi warga-warga sekitarnya. Jadi jangan kita tetap melakukan aktivitas-aktivitas di luar rumah gitu. Kita yang muda bisa mengedukasi orang-orang tua kita, ya, termasuk yang di warung-warung kopi saat ini masih banyak. Memang efeknya ya efek ekonomi, tapi kita kesampingkan dulu saat ini, kita pikirkan dulu untuk yang lebih luasnya agar tidak sampai ada kasus yang terkonfirmasi positif di Padang Sidimpuan. Harapan kita semua seperti itu. Kita bantu, kita saling bantu pemerintah juga untuk menyelesaikan masalah ini. Karena dengan di rumah aja pun kita sudah dianggap membantu memutus mata rantai penularan dari virus corona ini. Mungkin itu saja. Ini ada satu lagi dok, mungkin pertanyaan terakhir ini dari netizen kita, kembali ke Abdi Hamzah Tanjung. Apa dengan penyemprotan disinfektan dan penggunaan masker sudah maksimal dalam penanganan penyebaran virus ini? Dalam hal ini penggunaan masker diperuntukkan untuk orang yang sakit saja kah, atau memang untuk yang sehat saja? Selain isolasi diri, apakah ada tindakan lain yang lebih sederhana dalam penanganan kasus ini? Iya, untuk masker ini saya sedikit menjelaskan, ya. Sebenarnya kenapa kita sekarang ini menganggap yang sakit yang pakai masker? Karena memang yang sakit itu menularkan. Itu anjurannya. Kenapa yang sakit tetap masuk anjuran memakai masker? Lantas yang sehat nggak boleh pakai masker? Untuk yang sehat boleh-boleh saja memakai masker. Di mana dia memakai masker? Pada saat dia memang ada aktivitas keluar rumah. Contoh ibu-ibu mau belanja kebutuhan pokok, dia keluar rumah, ya itu kan dia sehat, ya. Kita anjurkan juga dia memakai masker. Masalahnya sekarang untuk mencapai masker surgical ini sulit. Ya, itu yang masalahnya. Karena apa? Masker pun sulit didapat. Saya rasa untuk bagi pasien-pasien yang sehat, daripada tak ada, ya, mungkin bolehlah menggunakan masker yang kain, ya, tapi dengan syarat tidak dipakai dalam berhari-hari, ya, atau bahkan satu hari pun jangan. Bila perlu itu di penggunaannya dalam satu hari ada 2 masker, ya, dicuci bersih kembali, tidak bisa dipakai lagi. Mungkin itu pencegahan saja. Nah, pertanyaan lain tadi, apakah sudah efektif penyemprotan desinfektan? Kita anggap itu salah satu hal yang efektif, hal yang positif untuk masalah pencegahan itu positif sekali. Karena kita virus ini kan tak terlihat, mungkin saja itu bisa membantu, tapi tetap jaga tangan kita. Jangan sampai menyentuh area-area wajah, area mata, area hidung, area mulut sebelum kita mencuci tangan. Itu yang penting. Walaupun kita sudah disemprot desinfektan badan kita, belum tentu tangan kita pun dinyatakan bebas. Untuk beberapa virus yang menempel mungkin bisa di baju, bisa di celana kita, ya, atau bisa di jam tangan kita. Nah, seperti itu mungkin bisa pada saat didesinfeksi mungkin bisa virusnya mati. Tapi kadang-kadang yang di telapak tangan kita lupa. Untuk itu tetap menggunakan
hand sanitizer atau mencuci tangan dengan sabun gitu. Walaupun kita anggap proses disinfeksi yang dilakukan itu adalah satu hal yang positif, apalagi untuk di rumah ya. Tapi saya anjurannya pada saat mendesinfeksi rumah jangan yang umum-umumnya saja disinfeksi, yang kecil-kecil juga seperti kursi gitu ya, itu dilap gitu. Karena perlu juga, penting juga. Ya, mungkin saja untuk jawab itu. Baik, terima kasih Pak Dokter. Kupikir sudah sangat panjang Pak Dokter menjelaskan tentang COVID-19 ini atau lebih umum dikenal Corona ini. Nanti kalau ada memang pertanyaan-pertanyaan lagi pada saat kita simpan ini, mungkin bisa melalui kolom komentar ya, kita akan menjawab para netizen kita. Terima kasih Pak Dokter, sekali lagi kami dari Lembaga Burangil mengucapkan sangat terima kasih dan selamat berjuang Pak Dokter. Kita mendoakan Pak Dokter akan selalu diberikan tugas dan Tuhan selalu menyertai dalam setiap tugas-tugas yang diemban oleh Pak Dokter dalam setiap tugasnya. Demikian saja Bapak Ibu, kami dari Lembaga Burangil, bahwa kegiatan ini adalah untuk memberikan kita wawasan dan kita para masyarakat akan lebih teliti dan lebih menahan diri lagi untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini. Kami dari Lembaga Burangil memohon maaf apabila ada kekurangan-kekurangan dan kami mengucapkan terima kasih kepada para penonton yang setia. Silakan share video ini karena kami akan menyimpan dan ini untuk kepentingan kita semua. Terima kasih sekali lagi. Selamat siang. Perjalanan ini pun seperti jadi saksi. Gembala kecil menangis sedih. Kawan coba dengar apa jawabnya ketika ia bukan mengapa bapak ibunya telah lama mati di dalam penjara tanah ini. Sesampainya di laut ku kabarkan semuanya kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Tinggal aku sendiri, tempatku